Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan menjawab soal nomor 3 atau gambar bagian yang ketiga. Nah, anak-anak perhatikan, di sini perintahnya berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan. Nah, pada gambar ini satu buah apel itu dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, yang ada pada gambar kita lihat di sini satu buah apel dipotong menjadi 4 bagian. Tetapi ada satu bagian yang sudah dimakan, yaitu yang dipegang ini tadi. Nah, ini adalah satu bagian yang sudah dimakan. Jadi tersisa 3 bagian yang belum dimakan, yaitu yang ada di dalam piring ini tadi atau di dalam mangkuk. Nah, total bagiannya itu adalah satu bagian yang sudah dimakan itu kita tambahkan dengan 3 bagian buah apel yang belum dimakan. Jadi totalnya menjadi 4 bagian buah apel ya. Nah, untuk menyatakan dalam bentuk pecahan kita bisa menulisnya menjadi 3/4 ya, dimana kita mendapatkan 3. Nah, 3 ini adalah bagian dari potongan buah apel yang belum kita makan ya atau belum dimakan. Kemudian 4 ini adalah keseluruhan dari buah apel yang sudah dipotong-potong menjadi 4 bagian ya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini kita harus melihat dulu, kita harus memastikan ya mengamati gambar yang ada pada contoh soal sebelum kita mengerjakannya. Ya, kita teliti dengan baik gambarnya, kemudian baru kita menyelesaikan soalnya ya. Jadi di sini sudah jelas ya, ada 4 bagian buah apel yang dipotong-potong. Kemudian di sini ada satu buah bagian apel yang sudah dimakan ya. Jadi untuk menyatakan dalam bentuk pecahan ya, sisa buah apel yang belum dimakan itu adalah 3 dari 4 bagian. Jadi kita bisa menulisnya 3/4 ya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah 3 gambar dari gambar yang sudah kita selesaikan tadi atau sudah kita jawab bersama-sama. Nah, anak-anak perhatikan di gambar yang pertama itu ada 2 buku kuning dan 8 buku coklat. Nah, di gambar yang pertama ini dia disebut sebagai bagian dari keseluruhan semua buku tadi ya, yaitu ada 2 buku kuning dan 8 buah buku coklat. Nah, kemudian di gambar yang kedua itu adalah gambar tongkat yang diberi 2 warna, yaitu warna merah dan warna putih. Nah, bagian dari tongkat ini itu disebut dengan bagian dari unit. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu adalah gambar apel ya, gambar apel yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, ini juga disebut sebagai bagian dari unit tadi karena dia dibagi menjadi beberapa bagian ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan melihat soal berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada 2 gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Nah, pertanyaannya, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, anak-anak, yang pertama kita lihat pada gambar yang A. Nah, di sini pada gambar yang A terdapat 6 buah kotak. Nah, di mana di gambar yang A ini terdapat 4 buah kotak yang diarsir dan 2 buah kotak yang belum diarsir. Nah, untuk menyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ke dalam bentuk pecahan, yang pertama kita hitung dulu ada berapa jumlah semua kotak sebelum diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini di gambar yang ke A ada 6 buah kotak yang belum diarsir ya. Kemudian kita lihat lagi di gambar yang A, di sini ada berapa buah kotak yang sudah diarsir. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 bagian kotak yang sudah diarsir pada gambar
gambar yang A. Jadi untuk menyatakan bagian yang sudah diarsir pada gambar A ke dalam bentuk pecahan, kita bisa tulis 4/6. Nah, di mana kita dapatkan 4? Dari ke-6 kotak yang sudah diarsir. Nah, dari kotak ini tadi ya jumlahnya ada 6. Kemudian kita arsir menjadi 4 bagian. Nah, dapatlah jadi 4 bagian di kotak A. Jadi kita bisa menulisnya dalam bentuk pecahan menjadi 4/6. Nah, itu adalah gambar A. Kemudian kita lanjut ke gambar yang B. Nah, di gambar yang B kita hitung dulu berapa jumlah kotaknya sebelum diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di gambar yang B itu ada 8 buah kotak yang belum diarsir. Kemudian kita lihat kembali. Nah, sesuai dengan soalnya. Nah, di sini kita akan hitung berapa jumlah kotak yang sudah diarsir. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 kotak yang sudah diarsir dari 8 kotak tadi. Maka jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan, dia akan menjadi 3/8. Ya, di mana kita dapatkan 3 itu dari dari 3 kotak yang sudah diarsir. Kemudian 8 ini adalah jumlah keseluruhan kotak yang belum diarsir. Jadi seperti itu ya anak-anak cara kita mengerjakan contoh soal matematika atau soal matematika. Yang pertama kita perlu memahami pertanyaannya. Kemudian yang kedua baru kita perhatikan gambarnya dan baru kita lanjut ke cara pengerjaannya ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini perintahnya sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Nah, gambar yang pertama itu adalah 3/8. Nah, 3 itu kita sebut sebagai pembilang karena dia di atas, terletak di atas. Nah, 8 ini kita sebut sebagai penyebut karena dia terletak di bagian bawah. Jadi, jika kita baca itu 3/8. Jadi 3 itu adalah pembilang dan 8 adalah penyebutnya. Nah, begitu juga dengan yang bagian B dan bagian C itu sama. 1 itu disebut pembilang dan 4 disebut penyebut ya. Atau kita baca dengan 1/4 ya. Kemudian yang kelima juga sama ya. Bagian C juga sama. Nah, 5 ini disebut sebagai pembilang dan 6 disebut sebagai penyebut ya. Jadi ini adalah pembilang dan penyebutnya ya. Ingat jika dia di bagian atas ya misalnya 3/8 atau misalnya 2/6. Nah, kita akan mencari. Nah, antara 2 dan 6 ini mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut. Tentu saja karena 2 terletak di atas maka 2 disebut sebagai pembilang dan 6 karena ia terletak di bawah maka disebut sebagai penyebut. Jadi kita bisa membacanya dengan 2/6. Nah, seperti itu ya. Ingat anak-anak, pembilang dan penyebutnya seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya, di sini ada contoh soal lagi ya. Nah, contoh soal yang pertama, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar coklat 1 batang coklat yang dimiliki oleh Meli. Nah, di sini ia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Nah, dari 1 batang coklat ini tadi ya, dia akan membagi menjadi 5 bagian. Jadi di sini ada 1 bagian yang sudah diarsir ya. Nah, 1 bagian yang sudah diarsir. Nah, nanti dia akan mengarsir beberapa bagian juga. Nah, di sini ada 1 bagian ia arsir, kemudian nanti dia akan bagikan yang sudah diarsirnya ini tadi ya dengan bagian yang sama kepada kelima temannya. Jadi hasilnya yang ia dapat adalah 1/5. Jadi masing-masing dari temannya itu mendapatkan bagian coklat yang sama ya. Nah, dari 1 batang coklat tadi ya,
Kemudian Meli mengasirnya menjadi satu bagian. Nah, di